Kendala petani, kalau harganya sudah diangkat oleh pabrik sedikit saja, petani sudah gugup dan mereka berbondong-bondong untuk membongkar umbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama sekali kita tidak upload lagi untuk beritanya tentang porang karena untuk harga porang sampai dengan saat ini pun masih sangat menyedihkan. Ya, ringnya antara sekitar harga 3.000 dan harga itu tiap hari pasti berubah, bisa naik, bisa turun. Makanya banyak sekali teman-teman yang WA. Kadang saya juga tidak bisa menjawab satu persatu karena yang masuk itu sangat banyak sekali. Ya, untuk harga info terakhir yang kita dapatkan ialah angkanya di sekitar angka-angka 3.000. Nah, ini ialah kondisi yang sangat memprihatinkan dan banyak komentar miring tentang adanya harga tersebut. Ya, karena untuk harga itu sudah tidak sepadan lagi dengan biaya tanam dan sebagainya. Mahalnya bibit yang dulu dan kalau dihitung-hitung estimasi tenaga kerja itu tidak akan masuk. Nah, walaupun dengan tenaga kerja yang sudah kita maksimalkan, eh, kita efisiensi tenaga kerja dan sebagainya, kalau harga itu masih di situ ya pasti tidak akan masuk perhitungan dari petani. Ya. Banyaknya petani pemula yang beberapa tahun muncul untuk mengerjakan yang namanya porang, ini menambah penderitaan dari petani-petani sebelumnya. Karena apa? Petani-petani pemula itu tidak pernah tahu bagaimana dari pertanian ini. Ya. Kalau seandainya estimasinya begini, kalau saat ini harga porang turun, itu pasti karena adanya panen raya. Dan harga turun ini tidak diderita saja oleh petani porang. Petani apapun, yang ditanam apapun, pada waktu saat panen, pasti harganya turun. Yang menanam padi, pada waktu panen padi, harganya gabah pasti turun. Yang menanam jagung, sama, pas pada waktu panen juga turun. Cabai, sama. Vanili juga sama. Nah, ini ialah eh, kesimpulan yang kita dapatkan bahwa petani itu tidak akan pernah merasakan kebahagiaan pada waktu masa panen raya. Adanya segelintir petani yang merasa dirinya itu bisa bagus, bisa maksimal, itu karena petani itu sudah bisa menguasai dari hulu sampai hilirnya. Katakanlah ada petani melon, ya karena dari pertama kali dia nanam sampai dengan pemasarannya, dia sudah dapat. Nah, berbeda yang namanya porang ini, karena porang ini prosesnya masih butuh proses panjang. Kita menanam hanya sampai dengan umbi. Banyak petani yang bisa menanam sampai dengan umbi. Sehingga umbi ini dijual. Nah, ini ialah proses yang bahan setengah jadi. Yang petani padi akan menjual gabah hasil dari pertaniannya. Ini pun juga masih barang setengah jadi. Seandainya petani padi itu bisa menjual dari hasil dia tanam pertama sampai dengan jadi beras dan sudah di packaging yang bagus, nah nanti hasilnya pasti juga akan lebih maksimal. Nah, ini kuncinya dari petani itu tidak akan bisa menjadi sukses, tidak akan bisa menjadi makmur apabila petani itu tidak bisa menguasai dari hulu sampai dengan hilir. Pemain porang yang akan berhasil sukses adalah di tingkat pedagangnya. Karena di situ tradingnya dia akan jalan perputarannya dari hari ke hari itu pasti jalan. Dia membeli umbi dari petani dengan harga murah, dengan adanya itu dia akan menyimpan lagi menjadi chip. Begitu chip nanti disimpan sudah aman. Kendala petani, kalau harganya sudah diangkat oleh pabrik sedikit saja, petani sudah gugup. Dan mereka berbondong-bondong untuk membongkar umbi. Nah, begitu umbi dibongkar, harga itu diturunkan pabrik. Mau nggak mau, petani ini barang sudah dibongkar, sudah di luar, ini mau nggak mau akan dikirim ke pabrik. Nah, ini strategi dari pabrik. Kita tidak bisa nyalahkan pabrik karena pabrik itu juga bisnis, mencari keuntungan. Tapi yang jelas bagaimana kekuatan petani ini untuk bisa menahan harga.
tidak buru-buru membongkar, tidak buru-buru melepas umbinya ke pabrik, ya ini akan susah sekali untuk menyatukan. Makanya dengan video ini saya harapkan untuk teman-teman petani semua bisa membagikan video ini kepada teman-teman petani porang yang lain. Karena apa? Viewer kita tidak menjangkau seluruh petani porang di Indonesia. Makanya kekuatan dari petani ini apabila teman-teman petani sudah mau membagikan video ini kepada petani-petani yang lain supaya bisa menahan harga. Kunci awalnya di situ. Kunci kedua yakni membuat produk setengah jadi. Kata-kata hilirisasi itu penting sekali karena apa? Begitu kita memproses produk itu sampai dengan proses setengah jadi, akan mempunyai nilai jual yang lebih. Yang kedua, apabila produk itu sudah setengah jadi berwujud chip porang, itu akan lebih bisa disimpan daripada kita menyimpan umbi basah. Nah, kalau seandainya petani itu sudah bisa memproduksi, kalau chip semua orang saya yakin bisa, ya, tinggal teorinya bagaimana, waktu pengerjaan chipnya nanti jam berapa sampai jam berapa, terus pada waktu sore nanti mulai ditutup ya, ditutup supaya tidak ada embun yang masuk hingga chipnya itu jadi putih bersih. Nah, kekuatan-kekuatan ini ya akan sangat maksimal untuk membendung yang namanya pengiriman ke pabrik. Sehingga kalau seandainya petani-petani itu sudah mengolah chip semua, hampir 50% lah katakanlah, berarti dari pabrik ini akan kekurangan umbi. Ingat, dari tahun kemarin sampai dengan hari ini, pabrik itu akan meningkatkan harga apabila tidak mendapatkan umbi. Kenapa hal kayak gitu terjadi? Pabrik tidak mungkin kalau dia tidak MOU dengan buyer. Kuotanya pasti sudah ditentukan. Kesepakatannya berapa? Ini tidak mungkin kalau pabrik cuma jual, tidak ada kontrak dan sebagainya. Tentunya pabrik harusnya mempunyai kontrak dengan buyer sana, tahun ini kuotanya berapa ton. Nah, ini yang harus kita bentung. Karena apa? Nilai chip yang ada di luar bisa dikatakan beberapa tengkulak ini juga mungkin juga akan menyebarkan berita-berita bahwa harga pabrik sudah mulai bagus tapi diserang lagi oleh pemain yang lain dijualnya lebih murah gitu. Nah, bisa saja permainan-permainan di tengah ini kita harus bisa kendalikan. Yang kendalikan siapa? Petani. Kalau petani tidak melepas bahannya dengan harga murah, tentunya mereka tidak akan mendapatkan harga yang murah juga. Mereka akan bisa menjual dengan harga tinggi. Karena apa? Intinya dari pemakai itu ada barang. Kalau barangnya adanya harganya tinggi ya pasti dipakai harga tinggi. Kalau banyak barang yang menyodorkan ya tentunya akan mencari barang-barang yang termurah. Hal selanjutnya yang ketiga, petani itu harus bisa menyelesaikan atau membuat produk-produk yang lebih baik lagi. Dari mungkin awalnya ialah pengecipan, harusnya mungkin akan bisa meningkat ke model penepungan seperti ini. Ini tepung porang. Ini sudah 85% ya. Mesnya di angka 90. Ini sudah layak dikonsumsi. Langsung dimakan bisa. Nah, ini kita sudah coba untuk membuat daging tiruan, untuk membuat beraneka makanan. Kita rasakan sudah enak sekali. Nah, kalau dari teman-teman petani bisa membuat penepungan, ini pun akan lebih meningkatkan untuk kualitasnya. Nah, penepungan ini pada prinsipnya itu gampang dan simpel karena apa? Prinsipnya tidak jauh berbeda dengan kita mengupas padi ya, pada mesin selepan padi. Berasnya turun, kulitnya terbuang karena kulitnya itu lebih ringan daripada beras. Orang ini sama. Dan ini kalau dari kemarin mohon maaf ada pihak-pihak akademik yang menyatakan tidak mungkin pemisahan glukomanan ini dilakukan secara industri, ini ialah suatu hal yang salah. Karena pada dasarnya untuk membuat glukomanan itu gampang, tinggal kita chip kita hancurkan, nanti tinggal kita masukkan mesin, oksalatnya kita sedot, glukomannya sudah turun sendiri. Ini proses awalnya. Pemurniannya nanti supaya menjadi glukomanan yang putih bersih, itu berbeda lagi. Yang rata-rata kalau sudah putih bersih, nanti
bisa dibikin menjadi produk beras seperti ini. Nah, untuk teman-teman yang pengen menghendaki tepung porang ini ataupun beras porang, untuk linknya nanti saya sertakan di kolom komentar paling atas atau nanti juga saya sertakan di deskripsi ya. Nah, ini tinggal pesen saja. Untuk harganya cukup murah, dengan tepung 85% ini kita jual sekitar harga 160-an. Untuk berasnya kita jual harga 135 ribuan per kilo. Nah, ini mungkin informasi yang saya berikan kepada teman-teman. Semoga nanti video ini bermanfaat. Kembali lagi, kekuatan kita ialah apabila teman-teman petani itu pengen harganya lebih bagus, tolong bagikan video ini kepada teman-teman petani yang lain supaya bisa mengerti. Ya, nanti apabila sudah ada hal-hal seperti ini dilakukan petani, petani mengolah sampai dengan produk setengah jadi, chip matahari ataupun dengan chip oven, itu pun nanti akan harganya bisa lebih naik lagi. Rata-rata oven, chip oven atau chip matahari itu akan dikejar buyer pada bulan-bulan 12, bulan 1. Ya, pada waktu kita nanam. Itu justru malahan orang berlomba-lomba karena pada saat itu sudah tidak ada bahan baku. Sehingga banyak yang mencari chip, kelabakan sampai kemana-mana, harganya berapapun juga dibayar. Nah, inilah kekuatan dari petani. Makanya petani yang sukses itu ialah petani yang bisa menguasai dari hulu sampai hilirnya nanti. Kalau petani cuman sebatas nanti sampai dengan hasil panen dijual, niscaya saya belum pernah dengar petani akan sukses di situ. Petani tidak akan bisa jadi miliarder di situ. Tapi pengepul yang kita lihat di luar sana, rata-rata mereka sukses, mereka jadi miliarder. Nah, ini ialah hal yang terpenting. Skill apapun yang kita tanamkan dalam dunia pertanian akan justru malah dimanfaatkan orang. Katakanlah kayak pupuk. Nah, pupuk ini sebenarnya pupuk yang dari alam itu ialah pupuk terbaik. Di mana hutan itu tidak pernah dipupuk kimia, suburnya luar biasa. Nah, lahan kita supaya orang itu berbondong-bondong membeli pupuk, makanya dimanfaatkan orang lain untuk membuat pupuk. Pupuk A dengan harga sekian, pupuk B dengan harga sekian, ini meningkatkan hasil. Bisa dikatakan seperti itu. Tapi intinya, kalau seandainya teman-teman petani mengolah lahan sempit pun tidak luas, tapi Anda bisa menguasai sampai dengan hilirnya, atau dikatakan pemerintah saat ini lagi menggencarkan hilirisasi, itu akan menghasilkan hasil yang lebih maksimal. Mungkin dari saya itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.